kita bilang, oh karena memang gue punya kesadaran, kagak. Karena waktu di BEM itu belajar Pak. Bukan karena sih gue di publik kayaknya sama aja sih. Tetap menyerap enggak maksudnya tetap aja nggak ada. Tetap aja di tetap aja maksud gue bulian dari pro presiden sama bulian dari anti presiden sama aja rasanya Pak. Kagak ada bedanya bos. Kagak ada bedanya, sama aja pokoknya. Balik lagi di Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia di podcast Suara Warga. Wahai warga Sepak, kita kedatangan tamu dari istana. Iya, ketemu di istana. Gila, Gila, Anda sangat tidak. puasa sekali ya. Ini padahal seumuran loh, tapi secara karir jauh. Bro, dari Jauh. kita istana berita. Istana. Enak bro, di istana. Waduh, pertanyaan. Berat banget bro. Ya, kalau gua ya, Nah. kalau gua anggap ini kayak lagi bahkan kasarnya nih ngomongnya magang. Lu magang? Lu baru magang? Kenapa lu malah bilang magang? Karena gua ngelihat, oh ternyata kayak gini ya pidato itu dibuat. Oh gitu. Oh kayak gini ya mereka menteri meeting. Oh behaviornya buka pintu kayak gini ya. Terus sampai buka pintu aja Gue perhatiin. Nah. Terus kayak jawab telepon gimana? Gue kan awalnya penasaran nih orang mau KWA nggak sih? Gitu. Ah. Iya kan? Ada grup WA atas sebenarnya. Ada. Ada. Terus kayak zoomnya gimana gitu. Ya dalam belajar dulu gue ngeliat oh ternyata undang-undang begini-begini. Gitu. Oh mereka rapat begini gitu. Ya gue belajar banyak sih. Dalam artian gue ngeliat dari dekat ya menurut gue. Ya walaupun sebenarnya nggak ada kebangan menurut gue gitu. Karena banyak lah. Di sana lu tahu sendiri ada KSP, ada Seskap, ada Setnek gitu kan. Dan Setnek itu ada lagi Setpres, Sesmil dan lain-lain gitu. Nah tapi gua ditanya enak ya untuk orang kalah pemilu kayak gua sih. ini jauh dibanding di luar bayangan gua sih. Jujur aja. Ya gua belum untung. Dan lo sangat beruntung lah bos. Menurut gua ya. Menurut gua. Dari sekian anak-anak muda yang mana tampil kan jadi jubir presiden itu, kenapa kira-kira lo dipilih sama Pak Pratik? Wah sebenarnya sih yang lebih pantas jawab Pak Pratik kali ya. Iya. Menurut lo lah, confidence lo kenapa? Mungkin karena wah kita harus deradikalisasi nih Valdo nih. Bisa jadi. Tapi kalau dipikir-pikir ya, gua sih mungkin portofolionya memang komunikasi bro dari awal. Iya. Maksudnya portofolio politiknya. Kalau di politik kan lu bisa ngeliat tuh orang itu punya portofolio relawan, punya portofolio elektoral, punya portofolio organisasi, punya portofolio kaderisasi, punya portofolio financing, funding gitu ya. Nah, ada juga portofolio komunikasi. Nah, menurut gua di 2019 itu gua termasuk yang menseriusi pola komunikasi gitu. Nah, tapi komunikasi kan dibagi lagi, Bro. Ada yang komunikasi yang biasa kayak udah by content plan, terus lu tinggal ngomong, amplifikasi. Tapi kan ada yang komunikasi juga yang krisis ya menurut gua ya dalam politik gitu, crisis communication gitu. Jadi ya waktu di Prabowo 2019 gua rasa sih relevan karena waktu itu lagi krisis banget gitu loh Mot gitu. Ya karena nggak ada jubir yang semudah itu juga waktu itu. Yang kedua kan krisisnya lumayan banyak, krisis Bu Ratna, krisis Pak Prabowo juga beberapa kali slip of tongue gitu kan. Gua coba maju terus gitu kan. Terus juga di awal mungkin periode Pak Presiden juga Jokowi hari ini juga di awal-awal kan beberapa kali ada beberapa slip of tongue, ada salah teks, apa ini itu gitu. Jadi ya mungkin karena gue menseriusi portofolio komunikasi itu gitu. Jadi ya mungkin untuk ini kan skopolnya ya, karena kan pasti pengen masuk politik. Emang politik, emang semuanya di politisi enggak juga gitu loh. Ada juga yang memang punya keahlian fundraising Pak. Ya kan? Ada juga yang keahliannya menurut gua kaderisasi, bikin sekolah kader. Ada juga yang bikin podcast begini keahliannya gitu. Jadi macam-macam. broker gitu. Ada juga yang jadi arranger, misalnya
lebih sopannya lah ya gitu kan, jadi lobbyis gitu misalnya kan. Jadi ya mungkin karena itu Pak. Jadi waktu itu mungkin ada kebutuhan lah. Kebutuhan ya. Feeling gue kan ada kebutuhan. Apa lo menjadi jembatan buat rezim oposisi? Jangan nggak perlu. Posisinya udah ada deh. Duluan Pak. Kan capres gue duluan, cawapres gue duluan. Lalu ikut dulu aja lah ya. Oh gitu ikut juga. Gede juga. Tapi gue sebenarnya malah pengen bertanya. Secara esensial sih. Lu kan gak ada background politik sama sekali kan? Iya. Lu tahu sendiri. Ya pasti. By the way, gua aja sekampus. Ini orang yang ngejeliling gua. Waktu gua maju jadi ketua BEM. Ngeri mah. Gua dikenalin trias politika sama dia. Ngeri kali ya Papua. Hukum negara kalau enggak gitu. Ini namun bikin ketua BEM ini. Kalau itu nggak terjadi lu nggak sampai sekarang ya? Ini sama ngambok di KFC Lenteng Agung. Lihat dia datang. Serius nih gue nih. Gue mau bilang makasih dulu. Kontribusi gue untuk negara ini. Wah kalau lu nggak ngajarin gue malu itu bro. Kagak sampai gue. Iya tapi malah justru gue pengen tahu bahwa jadi politik di mata Valdo tuh apa gitu? Karena lu juga bukan dari sains kan, lu politik by practice kan? Iya. Nah akhirnya in your view now gitu, di view lu sekarang politik itu apa sih gitu? Menurut gue ini cara paling cepat aja sih Mak. Cara paling cepat buat lu pengen dunia ini kayak apa? Mendrive dunia ini jadi sesuatu. Misalnya ya, maksud gue, gue yakin lah, lu pasti bisa ngeliat juga. Misal lu berbisnis gitu, atau lu bikin bisnis nih, lu kan pasti pas di ujung ngeliat, kok bisnis gue diatur sama kebijakan ini ya? Satu. Yang kedua, gua nge-ban misal bro, yang lu anterin gua gitu tuh ya, jadi demonstran yang mungkin bete sama gua waktu itu. Kan waktu itu gitu dah, gua 2012 itu gua lihat nih kok DPR suka-suka dia aja nih, gitu. Ya ujung dari semua perjalanan itu gue lihat tuh ada di politik Mal. Dan jadi maksud gue ya mungkin setiap orang cara ngeliatnya beda-beda ya. Maksudnya ada juga yang yakin dengan cara gerakan masyarakat, ada yang yakin dengan cara akademik. Udahlah kita ngajar orang aja lah di kampus gitu kan. Ada juga yang yakin pakai cara misalnya, udah gue jadi pengusaha aja lah, nanti gue bayarin semua orang gitu. Kan ada juga tuh pengusaha ngecor jalan gitu, ya kan? Kan bisa juga gitu. Tapi ya duit di politik banyak banget. 2.000 triliun dikelola setiap tahun APBN misalnya kan, secara size numbers itu besar sekali, dan menurut gue ya itu duit kita gitu kan, dan gue ngeliat dari situ turunannya banyak banget, itu bacaan gue. Nah makanya, tapi gue nggak bisa bohong lah, dan maksud gue nggak bisa bohong bahwa karena dulu di organisasi gue jadi begini. Iya maksud gue nggak bisa bilang karena emang gue punya kesadaran, kagak. Karena waktu di BEM itu belajar Pak, bukan karena dianjing-anjing gitu. Mungkin karena dulu di itu nama dia sampai hari ini gue tahan. Tadi gue menarik, Nefil soal politik ada cara tercepat lo menciptakan sesuatu ya. Dan itu kan lo langsung sadar bahwa partai politik ini instrumennya, salah satu instrumennya. Gue mau nanya, kenapa waktu itu milih PAN tuh? Ini menarik nih. Menarik menurut gua. Ya karena kan lo tau lah kalau di Depok dulu kan didikan siapa? Ya kan dakwah kampus gitu kan. Gua kan Tarbiyah dulu, pasti relate sama PKS gitu kan. Dan memang gua ya dulu dekat sama tokoh-tokoh PKS. Di kampus dia nih kalau nggak pakai pertemanan males pasti ngurusin gua gitu. Oh anak masjid ya. Ada masjid nih gitu. Iya kan? Ya, tapi kan ya karena namanya dakwah kampus, selepas kampus ya bebas dong. Ya ada juga sih namanya pasca kampus gitu. Nah tapi waktu itu memang gua sih sejujurnya masuk PAN waktu itu lebih ke faktornya lebih ke kedekatan sih sebenarnya. Kedekatan kultural atau personal bahkan. Jadi waktu itu kejadiannya gua kan lanjut kuliah, maju di PPI Inggris, ngelawan anaknya Pak Zul. Ngelawan anaknya Pak Zul nih. Nah waktu itu memang gue menang kebetulan, ya BEM aja menang. Gue suka yang sombong ini, gue suka. Itu berat. Nah waktu itu bisa kebayang sih melawan salah satu anak tokoh besar gitu. Iya kan. Waktu itu beliau datang, approach secara personal. Bantu om aja pulang gitu untuk
dia waktu itu pengen maju ketua PAN. Waktu itu ketua PAN-nya Pak Hatta. Masih Hatta kan, terus gue bilang, oh yaudah Om, kita cobalah gitu. Awalnya tuh gue masih belum jadi kader bro, jadi kayak tim kreatif. Itu bisnis pertama gue tuh, tim kreatif. Kampanyenya Pak Zulhas jadi ketum. Jadi balik kita desain macam-macam. Jadi waktu itu belum kayak agensi kayak sekarang kan ya banyak gitu ya. Dulu agensi belum banyak bos. Nah akhirnya dari situ ya karena sambil jalan kayaknya seru juga nih. Ya udah ngambil KTA. Awalnya sih agak berat-berat juga mau biasa ya. Lu dicaci maki sama fans lu. Karena siswa kan. Iya, karena kan kayak politik tuh kayak masuk ke tempat bencana gitu ya. Tapi waktu itu gue juga kayak ya udahlah, gue coba gitu sambil jalan. Tapi memang baru ya itu masih sambil usaha kecil-kecilan lah, saya sambil dagang gitu. Baru serius ninggalin semuanya itu di 2017. 2015 gue ambil KTA, 2015 sampai 2017 itu gue masih ada usaha, bisnis, dagang, profesional juga, sempat di Garuda juga gue bantuin karena Pak CT punya saham 30% di situ kan. Nah akhirnya gua 2017 cabut dan pure jadi politician. Usia 27. Gua tuh ngeliat lo ya waktu di PAN ya. Lo tuh kayak rising star banget bro. Di PAN. Dan gua ngeliat tuh kayak wah anjir nih masa depan Indonesia. Amin Rais. Amin Rais. Pokoknya semua hal baik pada waktu itu ya. Dan akhirnya lo yang bikin kaget semua orang. Lo pindah ke PSI, gue gak bakal nanya alasan pindah ke PSI lah. Gue udah jawab bermacam-macam, gak ada yang terima bro. Gak ada yang terima, setelah mereka lah. Dan lo kan kena cap tuh soal politisi kutu loncat, lo ngeliat itu gimana tuh respon itu? Ya itu fakta sih man. Gue gak bilang gue gak kutu loncat juga gitu. Tapi ya biasanya gue bilang daripada jadi kutu loncat, mending jadi kutu loncat daripada jadi kutu busuk kan gitu. Itu biasanya. Tapi menurut gue wajar ya seorang politisi itu growth. Maksud gue di dunia kerja pun pindah kerja pun nggak masalah, ya kan? Terlebih, kalau kita bicara ideologi partai di Indonesia, ya nggak serong-serong banget, ngerti lah. Kalau Demokrat gimana, Republikan di Amerika gimana, nasionalis religius. Nah, jadi ruang untuk itu masih ada Maksud gue lu masih bisa, kalau lu mau, lu ya emang sih lu taruhin di dalam partai. Tapi kan lo tahu di dalam partai sendiri kan faksinya udah gede, betul. Ya kan, partai-partai yang udah sampai di parlemen itu dalamnya ada faksi-faksi. Itu adalah hal yang nggak bisa lo abaikan. Nah sekarang lo pengen milih faksi mana, gitu kan? Nah gue lihat PS ini faksinya kagak ada, gitu kan? Usianya setara semua, gitu kan? Kagak ada yang lama juga di PSI, partainya juga udah 8 tahun. Dan jujur aja waktu itu ada tawaran yang cukup menarik buat gua dari PSI, yaitu maju gubernur Sumatera Barat pakai PSI. Waktu itu ada gila-gilanya juga sih gua. Maksudnya datang ke Sumatera Barat pakai baju warna merah gitu kan. Ya rasa beda Yang awalnya gua disambut di bandara dipuja-puji waktu jadi jubir Prabowo, sekarang mah dicaci maki. Jadi ibaratnya pemilih PAN itu di Sumatera Barat tuh 500.000. Kayaknya yang ngelawan gua tuh 1 juta orang. 500.000 kali 2. Nah itu berarti startnya nggak dari 0, dari minus gitu kan. Nah tapi waktu itu gua melihat itu tantangan yang cukup worth it gitu loh bro. Maksudnya kadang kan lu harus berani ninggalin apa. Gue yakin lah nggak akan ada growth di comfort zone bro. Ya kan, dunia yang nyaman itu nggak akan tumbuh gitu loh. Sehingga gue, udahlah kita beresiko lah gitu. Jadi ya pindah ke PSI waktu itu, tawarannya pilgub, dilalah umur kurang sehari. Tahunya belakangan, ampun. Itu lo nggak tahu sebelumnya? Kagak. Itu ampun banget gue. Sama bapak gue telat nih lahir. Katanya kenapa telat? Aku nonton bola dulu gitu. Karena gue tuh nama gue Valdo itu, artinya tuh orang gue. Valdo itu akhirnya final Piala Dunia di Roma, Pak. Yang waktu itu ada Maldini. Ya Maldini itu bukan dong. Maldini itu kan karena final itu waktu itu Argentina lawan Jerman. Dulu nama gue Valdo Arman, serius gue. Final Piala Dunia di Roma, Valdo. Arman itu Argentina Jerman. Jadi dulu nama gue Valdo Arman, Pak. Itu ada artinya. Nah ternyata gue dari 0 sampai 5 tahun sakit-sakit. Bilang sama bokap kedua, nama lu keberatan. Argentina lu pegang, Jerman lu pikul, ya kan? Ganti Maldini, bukan Paolo Maldini pak. Maldini apa? Malam dini hari. Jadi gue harus setengah jam lagi pak. Kalau bahas 1,5 jam doang gue telah
dilainin karena bapak gua nonton bola. Ya kan? Tapi ya anyway waktu itu ya udahlah kita ke MK kalah gitu kan. Dan sempat maju pilgub juga geser-geser. Ya, karena kan kalau udah kayak gitu hilang arah bro. Tapi kan kita udah kadung nyebur pak, ya berenang sekalian. Ternyata COVID pilgub diundur. Ya surveinya waktu 5% loh. 5%. Untuk orang yang kerja 3 bulan ya, menurut gue itu nggak buruk pakai PSI. Tapi ya karena kalau mau tetap maju harus pindah lagi, nggak kuat. Kutu loncatnya nggak kuat, gue apalagi kutu loncat-loncat pak. Jadinya gue, yalah, balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta, baru mendarat langsung di bumi. Menarik. Berarti kalau comfort zone lo dari PAN ke PSI, kalau teman-teman lo dari PSI ke beda PAN. Itu teman relatif ya pada itu zona nyaman tuh relatif. Ya teman-teman gue kan yang mungkin karena mereka lebih dulu. Tadi gue ingat kata Rian Ernest loh. Apa katanya? Kalian kita ngobrol sama Rian Ernest. Dia bilang, gue yakin sebenarnya Valdo cocoknya di PAN gitu. Ada nggak apa dalam benak lo ada kembali ke kampung gitu atau mungkin ya lo mau menikmati PSI aja nih sekarang? Wah kalau PAN itu adalah tempat yang paling enak buat starting, buat belajar gitu. Karena di situ open juga bro, open juga dengan resourcesnya lumayan ya. Dulu wasekjen, pengusaha kan gue jelek-jelek ini ada juga dampaknya gue. Tapi waktu itu memang gue ngeliat PAN itu partai yang apa ya, Pak Zul tuh top. Gue harus akui, dia politisi dulu. Dalam artian, ya lihat aja mau penyampaian ini, lu lihat mau sat gitu kan. Gue sih nggak heran. Iya. Itu langsung pembahasan yang gue kenal. Pak Zul kan sat gini kan jerak. Ini ya loh bro. Iya benar. Jadi lawannya Bang Giri ini Erdogan sama Trump. Udah nggak level ini. Level. Nah jadinya kalau gua waktu itu memang PAN itu tempat yang enak buat tumbuh juga enak gitu. Tapi suka nggak suka gua mungkin ngelihat ada mentoknya. Gitu. Jadi gua memilih untuk ya kalau kembali ke PAN ya belum ada di benak gua sih sampai di hari ini ya. Ada sampai hari ini karena gue ngerasa udah cukup lah, PAN udah banyak juga orang yang hebat-hebat, gue lihat yang keluar masuk sana. Ada Pak Pedit, mah gitu kan, yang sama dong Fahad, oh, dapat diamnya. Tapi menurut gue sih ini, ya gue ya namanya itu yang penting masa kita balik lagi ke masa lalu, hidup kan terus berjalan dan ya mungkin pindah ke Kuning. itu tanya Rian. Tapi ya gue senang sih melihat teman-teman di PSI juga ya pada akhirnya mencari format sendiri untuk ininya ya, untuk yang nyaman untuk dirinya ya. Gue sih ngelihat kayak ya gue so far sih masih di sini, gue bertahan di sini karena ya belum ada yang dicokol KPK. Jangan dong. Mudah-mudahan tolong ya Anda di PSI baik-baik Anda kerja ya kan juga ya gue melihat ini ya cocok lah sama ekosistem gua yang pada akhirnya sih satu hal yang mahal pada akhirnya gua sadar ya mungkin ini jalan hidup gue ya bebas itu mahal. Freedom is expensive pak. Suka nggak suka gitu. Nah itu gua rada dapet di sini. Tapi berarti kalau ini gua hubungin sama yang tadi bahwa politik itu tools aja, berarti partai juga bukan tujuan akhir lo dong. Ya. Maksudnya berpartai apa maksudnya? Berarti partai itu cuma alat menurut lo? Kalau gue sih ngeliatnya banyak orang bilangnya itu alat ya. Tapi karena gue mengambil HTA-nya gue kan yakin ini cara ini ya vehicle lah, mungkin bahasa gampang alat sama metode gitu. Tapi kan nggak menutup kemungkinan alat itu bisa lo ubah juga. Ya maksudnya lu nggak suka nih ideologinya ya lu yang isi gitu. Nah di dalam itulah menurut gue terjadi pertempuran itu. Gitu. Sebenarnya sih gue cukup ya yang gue sayangkan dari keluarnya beberapa kawan-kawan itu adalah gue sih pengen di partai itu ada faksi gitu. Karena faksi di dalam partai itu bikin partai itu makin kuat makin sehat lah. Makin sehat. Dan ketika ada pertarungan elektoral mereka nyatu. Biar mendukung apa yang mereka cita-citakan bersama gitu. Karena kan kalau seandainya sama semua itu aja sih yang gue agak sayangkan. Gue bukan menyayangkan kita kehilangan kader apa enggak gitu ya. Tapi menyayangkan kalau lu beda, ya lu tahu gitu loh. Iya kan? Kenapa malu lakuin waktu di PAN? Apa? Lo, gua keluar
Pak Amin juga keluar ya. Maksudnya kita bertarung gitu. Kita bertarung ya ada lah faksi gue pasti dari orang yang Zul di PAN gitu kan. Ya itulah. Ya maksudnya kan fakta kalau Pak Amin juga keluar. Iya, oke. Gua mau menelisik soal kerja lo di Mensek mereka. Waduh, itu. Ini menurut gua menarik karena kan kemarin tuh bahkan sampai sekarang orang meragukan kerja staf-staf presiden gitu kan. Apalagi mungkin staf-staf kementerian. Mungkin posisi lo sekarang tuh di Mensek ngapain sih sebenarnya? Konkretnya tuh ngapain gitu? Cara tupoksi itu Cara posisi lo sebagai status Mensek itu ngapain sih sebenarnya? dia jubir sih bro. Jubir. Berarti Untuk urusan isu strategis lo yang kira isu-isu strategis atau isu-isu yang emang strategis politik yang ya kadang-kadang sih gue iseng-iseng aja gue jawab wartawan gitu. Tapi ya kadang-kadang enggak juga. Ini belakangannya gue agak santai nih. Karena kepuasan tinggi Pak. Enggak boleh nyombong kalau kepuasan tinggi. 70% emang sepuas itu masyarakat. Survei Pak. Ya gue nggak ngerti juga. Coba lu tanya aja sama ini yang survei. Tapi ya biasanya sih ada hal-hal yang biasanya gue sih koordinasi terus. Yang gue pastikan nggak ada statement gue satupun tanpa persetujuan. Oke, berarti ada semacam protokolnya lah. Ya, lo nggak terlalu cuap-cuap. Nggak ada statement gue gitu. Jadi nggak ada interest gue bro. Jadi setiap statement gue tuh nggak ada interest gue. Itu adalah hasil dari Patik, dari lain, presiden atau mungkin tim ahli lain gitu. Jadi ngaduknya aja gue nih. Ngaduk jadi bahasa media. Nah, jadi diaduk jadi bahasa media misalnya. Terus juga gue diminta untuk serius ke kampus-kampus, ngeliatin. Karena kan Pak Tik kan backgroundnya dosen. Iya betul. Jadi dia punya concern terhadap pengembangan akademik di kampus gitu. Terus juga kadang-kadang diajak juga untuk terlibat dalam perumusan kebijakan, misalnya yang mungkin akan lagi digarap nih soal ya kebijakan COVID lah dulu, misalnya kebijakan ABCD gitu. Jadi gua ngerti konteksnya ketika itu dirilis ke publik gitu. Ya, ada hal yang gua kayak udah masih masa ikut nanti tunggu hasilnya aja. Tapi ada yang gua dipaksa ikut gitu. Itu depends dari call-nya Pak Tik aja. Emang dia jadi gua di situ tiap hari. Tapi lo beruntung yang bisa belajar langsung mentor politik paling sakti. Sekarang begini bos. Gua punya dua mentor yang menurut gua luar biasa ya. Pertama Pak Pratik, yang kedua Pak Jeffrey Giovanni. Dewan Pembina PSI. Maksud gue itu bukan Ari Putra. Ari Putra. Total politik ini boleh dong. Boleh channel lain di sini. Oke, sudah ditendang gitu. Tanya Ari Putra. Ini yang dipotong untuk gue share. Paling top. Ari Putra dia butuh klarifikasi. Tapi memang ini gue banyak lah teman-teman bro. Maksud gue jadi hari ini tuh ya karena Mamut yang dari dulu, ada Bang Ari, ada lu juga yang sering gue tanyain, banyak lah. Jadi ada media yang ngasih gue tempat, podcaster yang ngasih gue space bro. Jadi ya gue bukan Valdo yang memang karena guanya, karena orang kasihan dan bantu gue aja gitu. Dan ini contoh politisi rendah hati. Enggak. Jadi dan belajar banyak sih gue dari beliau. Karena gue tuh kadang-kadang ada beliau tuh bro, profesor politik Pak. Kok nggak baca buku mati gitu. Jadi bawaannya kayak mau bimbingan skripsi gitu loh bro. Gitu. Mana lagi dia kuat di empirical, teoretikalnya juga kuat gitu kan. Jadi ya lo kalau kosongan lo udah ketahuan banget begonya. Udah ketahuan lu nggak baca apa-apa gitu hari ini. Jadi lu nggak bisa tipu-tipu dia gitu loh. Jadi ya dengan persona dia yang suka ketawa, agak kelihatan apa gitu, nggak tricky gitu. Ya banyak orang yang mungkin bingung juga Manchester ngapain sih gitu kan. Ya pastinya kita ngurusin dapur presiden, pemerintahan, wapres gitu kan. Ya pokoknya dapur sama memastikan semuanya itu sesuai sama ini. Ya fungsi sebagai kepala negara lah. Kalau Seskap kan kepala pemerintahannya. Karena kan kabinet dan segala-galanya gitu. Nah, gue biasanya dipasang untuk ibaratnya bro, ini gampang ya. Yang punya restorannya namanya Pak Jokowi, kepala chef namanya Pak Pratik, ada asisten chef lain, mungkin deputi, aku waiter. Yang diomel, dibully netizen bisa waiter. Lama nih makanannya nih, kok begini nih? Gitu. Nah, kurang enak nih gitu.
waiter ai Pak. Terus ngeri. Suka merendah gitu. Gua suka nih orang-orang yang biasa logisme dalam waktu itu gua suka. Iya. Nih mungkin pertanyaan terakhir gua mungkin mau lu ceramain gua ya, kangen gua. Gila udah jauh pasti. Kalau waiters nih, pasti waiters punya cita-cita naik jabatan apa dan semacamnya. Di tahun 2024 tuh seorang Faldo Nagri tuh akan memposisikan sebagai apa gitu? Apa lo mau nyalek atau lo mau apa gitu? Ya sampai hari ini sih pasti fokus pertama gue tetap ngelesainin dengan baik, jangan batin. Ya walaupun sih ada ininya ya, ada presidennya bro. Pak Juan Budi waktu itu dipilih presiden juga nyalek, tetap boleh, ya kan? Ya gue lagi ngukur-ngukur nih, gitu kan. Satu, yang kedua mungkin ya gue partai kali ya, karena menggantikan gini. Iya. Menurut gue jadi ketum di usia segini agak belum lah, gitu. Nggak cocok juga bro. Gitu. Masih banyak hal yang belum gue pelajari menurut gue. Tapi ya nyalek mungkin tergantung kebutuhan partai. Kita ini pelajaran dulu, tau nggak sih gue tuh di PAN itu, tau nggak lo? Di PAN itu, gue itu tahu dapil gue tuh H-1 kok. Gue kali. Jadi lo bahkan pilih aja nggak tahu. Pilih enggak, saya tahu ya. Jadi anak-anak di PSI nanya, bro lu dapil mana bro? Gue di PAN dulu H-1 bro. Gue tuh tahu, gue serius, gue tahu dapil gue tuh di PAN tuh H-1. Tanya sama Pak Zul. Pak Zul tiba-tiba datang di pantry. Faldo, kamu berani lawan Cimus gak? Berani om, yaudah maju. Gitu doang Pak. Nggak complicated gitu loh. Ya kan, karena kan cerita-ceritanya ya nyaleknya complicated Pak, gitu kan. Gue waktu itu sempat di Depok nyalek, pindah ke Bandung. Nama gue pindah-pindah. Salah gue kan kita prajurit bro. Kalau prajurit ini kan ditaruh di mana aja sih ya. Gitu. Itu sebenarnya pertanyaan gue. Oh sorry. Si Faldo mau kemana nih terakhirnya? Karena ya udah minimal harapan lu dah 2024. Lihat politik Indonesia kayak apa? Ya itu. Nah yang kedua yang kamu mau tahu apa perbedaannya ketika lo nyerang Jokowi dan sekarang mendukung Jokowi coba? Ya itu dulu deh. Apa yang lo? Oh ternyata nggak seperti yang aku pikirkan. Kalau posisi gue di publik kayaknya sama aja sih. Tetap menyerang enggak maksudnya tetap aja nggak ada. Tetap aja di tetap aja maksud gue bulian dari pro presiden sama bulian dari anti presiden sama aja rasanya Pak. Kagak ada bedanya bos. Kagak ada bedanya, sama aja pokoknya. Oh bukan berarti pas lagi dukung Jokowi makin banyak follower lo nggak juga? Udah banyak follower dia. Gua jujur aja sehari itu hilang 1.000. Jadi lebih enak nambah follower dan ngomongin tentang pemerintah. Enggak juga sih. Hidup kan bukan tentang followers. Ya, tapi bedanya sih menurut gua sama aja kerjanya. Kerjanya kerja krisis ya. Gua persempit di situ. Kerja untuk bantuin nyelesain hal yang orang nggak mau ngambil. Karena kan pekerjaan ini kan resikonya tinggi. Lu nggak boleh taruh interest lu nggak boleh taruh pentingan lu nggak boleh taruh keyakinan lu slip of tongue dikit aja bahaya gitu kan. Walaupun tampak mudah tapi kan butuh latihan keras lah di situ. Ya banyak lah orang yang mati, lu tau lah siapa orang-orangnya. Nah terus bedanya lagi ya ada hal-hal yang gue lihat ya misalnya dulu kan gue mengkritik banget tuh. Buat apa? Bangun jalan kalau nggak ada publiknya. Hilirisasi. Sekarang iya gitu loh. Jadi dia the man of his word lah gitu. Dan gue ngeliat gue pernah tuh pengalaman tuh yang waktu gue ngeliat presiden tuh di G20 Pak. Test food jam 11:30. 11:30 malam test food. Jam 1:30 berangkat ke Solo. Presiden sih di Solo jam 8:30 udah sampai lagi di Bali. Ini ini orang luar biasa. Stamina luar biasa. Dan Pak Prabowo dulu lihat sendiri juga kan, dia ngelihat bagaimana Pak Jokowi gimana gitu. Maksud gue itu bukan menjilat ya, tapi gue ngelihat memang he deserves to win. Berdua ya di 2019 gitu. Ya itu kalau 2024 gimana? Kalau gue mah sebenarnya sih ambisi politiknya tuh lebih kayak biasa aja gue. Biasa aja. Ya tapi maksudnya lu pengen memproyeksikan 2024 gue lebih seru. Karena warga umumnya, ini suara warga ya. Iya, suara warga. Warga lu nih bro, 60% usianya 24 tahun. Berarti dia akan yang jadi mayoritas. Sisanya masyarakat sisanya di atas 40. Nah ini menurut gua presiden yang akan terpilih adalah presiden yang akan memimpin generasi yang mayoritas pemilih yang akan dia pimpin nggak di generasi dia.
ya kan? Ya. Ini akan unik banget bro. Antara Abdul, abang dulu, sama orang-orang yang paham tren pak. Nah, suara warga nih, kalau bisa jembatanin ini paten bro. Dapat proyeknya dari MSC. Proyek dong. Cek aja PBD, Kita pluralism. Mau jadi presiden. Jadi kalau menurut gua ini akan seru banget bos. Dan mungkin akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang menurut gua bos. Yang kalau nih anak-anak muda, mohon maaf ya, politisi muda kayak gua nggak bisa kasih jawaban yang memuaskan, ditinggal bos. Yakin gua pasti pertanyaannya lebih gua ngeliat Gen Z tuh kayak orang-orang yang di politik tuh kayak I'm watching you. Mereka nggak hype banget kayak kita berorganisasi mungkin atau berkumpul, tapi mereka punya data yang banyak. Kan mereka tuh tumbuhnya tuh pasca runtuhnya Orba. Pas mereka tumbuh udah ada smartphone. Iya, pas mereka tumbuh tuh itu kan ibarat tuh runtuh Orba itu ibarat hujan mulu datang matahari gitu. Dan mereka tumbuh di situ. Dan mereka kan ya tanya aja mereka mungkin 98 yang belum lahir Pak. Ya gimana kita bilang aktivis kan laku bos. Ya kan, dan mereka lebih mikro menurut gua, lebih antara orang yang hobi podcast sama hobi Spotify sama YouTube beda. Playlistnya beda. Ya kan, antara orang kreatif sama yang mungkin desain grafis sama editor video aja udah beda. Ini makin mikro. Jadi kalau seandainya politisinya bisa nemuin tuh ya satu formula ya yang bisa menyatukan itu semua, dia akan menang. Karena ini scattered semua nih terpecah. Ya kalau yang bisa jadi pelajaran itu teorinya Laklau lah gitu. Yang ketika lo bisa menemukan satu sintesis dari beberapa kejadian-kejadian itu, dan itu jadi yang bisa bikin lo tuh dapat momennya gitu. Ya secara pemaknaan gue begitu gitu. Dan itu yang gue kira bisa jadi sesuatu yang bikin pemilu 2024 itu berbeda. Bisa jadi ini bukan tentang banyak-banyakan, tapi ini soal yang paling relate, yang bisa jadi FYP gitu loh. Relate pak. Nah kebanyakan nih kita ini kagak relate. Iya betul. Kenapa? Kagak mau ngobrol. Iya kan? Kita ngerasa kayak abang dulu deh. Kita dulu abang bakar bang. Ada yang Berarti lo nggak cerita dulu gue berhenti kereta di stasiun gitu. Apa? Mungkin akan laku, tapi cara lo komunikasinya beda. Cara lo ngomonginnya beda. Maksudnya dia akan relate sama kasus itu Mon. Tapi mungkin dia nggak peduli cerita heroik itu. Tapi mungkin dia lebih kena ketika ada foto lo meluk ibu-ibu. Mungkin ya, feeling gua sempat uji kemarin. Waktu ya orang kan masih ngomel-ngomel sama gua gara-gara stasiun, maaf ya netizen. Ya saya nggak tahu cara minta maaf gimana lagi. Waktu itu Pak Armain Lambe nge-tweet soal perubahan kereta. Gua reply, ada foto gua lagi meluk ibu-ibu. Ini yang terlupakan Pak. Rame bos. Jadi bahkan mungkin nggak sekedar idenya Pak, deliverynya pun Pak, ya kan? Wah ini seru banget sih bro. Gua ngelihat ini kayak dunia baru politik lah, yang pada akhirnya kalau kita nggak relate bro, ditinggal. Lo kan sebagai orang yang pernah menasihati ada balik lagi. Dia komentar gue orang yang paling bertanggung jawab atas keadaan gue sama ini. Itu masuk di CV-nya dia. Pernah nasihatin Valdo. Sampai jam 4 pagi. Dia ngomong dari KFC. Lu kok gini sih? Gimana pendapat tuh soal BLP? Balas dendam dong. Hambat karirnya dia. Kamu balas dendam gue gampang ya? Gue gak ngerti bro. Iya. Komentar tuh Valdo sudah dewasa. Sama kayak dia. Tapi gue seneng sih ngeliat lo bahwa akhirnya lu udah jadi seorang politisi yang kapah gitu. Bahasanya kapah. Kita sebegitu dari tadi obrolan kita, lu sebegitu passionate-nya ngomongin soal politik, padahal lu bener-bener bukan dari background politik ya. Dan lu belajar dengan sebegitu gembira kan di tempat ini gitu kan. Dan gua ngeliatnya ya
lu emang cerminan dari Gen Z, milenial yang akhirnya bertarung di dunia politik dan menemukan keasikannya gitu sih. Gue sepakat sama lu juga bahwa ya politik itu alat yang memang bisa melakukan perubahan yang mungkin bisa lebih besar gitu kan. Dan pemilu 2024 ini adalah bukti apakah pertarungan itu akan sebesar Clash of Titans atau enggak gitu kan pertarungan ini, karena Titan yang gede-gedenya nih udah pada punah nih. Jadi gimana kita yang kecil-kecil ini nih pada bertarung dan akhirnya mendapatkan posisi di publik dengan ya mungkin pendekatannya tadi kan dengan kerelataan tadi. Itu sih kalau langsung dari gue. Ya, kalau gue sih pertama gue bukan orang yang antipati sama Ketua Lojat sebenarnya. Terutama kalau memang dia masuk partainya tuh waktu masih muda, bro. Oh, kalau buat gue kayak lebih ribet ribet. Karena kalau muda tuh kayak learning by doing, dia baca ekosistemnya, nyemplung dan semacamnya, akhirnya mulai tahu nih. Iya. Jangan kan lompat koalisi, lompat partai. Lompat vaksin. Dia tahu akhirnya bisa kembali ke partai. Iya, lompat vaksin gitu. Itu antara udah kebanyakan dosa gitu. Jadi kalau masih muda yang umur lo berpartai umur 20-an, lo pasti pindah-pindah yang masih gua anggap itu proses belajar, proses tidak masuk gitu kan. Satu. Yang kedua gua ngeliat memang tantangan ke depan itu bahwa sekarang tuh ekosistem politik kita tuh semakin terfragmentasi gitu. Orang berbeda, terus harapan aspirasinya juga makin kecil-kecil, nggak menggelondong besar kayak dulu gitu kan. Memang mungkin politisi sekarang tuh gimana caranya tuh dari yang berserakan itu dia dapat satu narasi gitu ya buat relasi. Terus yang ketiga, jujur gue baru tahu loh kerjaan cek. Oh, berarti kurang nih. Kita harus banyak partnership nih berarti. Apa proyek negara ya? Kayak enggak ada kawan. Padahal kawan juga. Nggak, tapi menurut gue emang paling penting sih sekarang manajemen krisis sih. Lalu komunikasi krisis kan emang lagi penting banget kan, dan nggak semua orang punya agility. Ya, agility ya itu agility. Itu dan lo punya gitu dengan lo biasa diserang dan semacamnya gitu. Dan menurut gue lo dapat kemewahan besar sih tahun 2019 kemarin kan. Jadi kayak otot-otot politik lo tuh jadi lebih kuat ketimbang teman-teman lain. Paling itu sih gue nangkep. Mungkin karena gue di koalisi itu kan. Mungkin kalau lo yang jadi yang pemenang mungkin lo masih kuat. Iya, itulah takdir ya. Kamu udah jadi komisaris ya. Terus gua ada satu pertanyaan, tanya Ari, kok mama ketendang? Gua akan tanya ke Ari, Dendamnya kesumat sampai sekarang. Kenapa? Awalnya ini namanya bukan soal warga, total sosial. Sosiologi bikin voting nanti politik. Aduh, kenapa jadi buka itu sih? Tapi Tadi kan dia. Jadi kalau kepo lo di IG apa, Bro? Valdo Maldini. Silakan DM, akan kalau ada kesah masalah gitu. Ya, itu nama itu. Gue tinggal forward. Oke, siap. Thank you. Sampai ketemu. Thank you, salam terima kasih, salangnya.